Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi kepada seluruh masyarakat Desa Jeroaru dimanapun berada. Kembali melalui channel ILG menyapa, kami dari panitia menyapa saudara-saudara sekalian dalam satu rangkaian dari beberapa rangkaian proses penjaringan dan penyaringan bakal calon sampai pada calon kepala desa Jeroaru tahun 2021, yaitu hari ini berupa penyampaian visi dan misi calon kepala desa Jeroaru tahun 2021. Untuk kesempatan pertama, saya atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak sehingga sampai pada kesempatan hari ini proses persiapan menuju pemilihan kepala desa Jeroaru, tepatnya pada pemungutan suara nanti pada tanggal 28 Juli, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar tanpa masalah atau tanpa hal-hal yang munculnya hal-hal yang berpotensi mengancam stabilitas atau kondusivitas masyarakat. Pada kesempatan sesi ini kami menyuguhkan pandangan gagasan yang termuat dalam visi misi calon dan secara berurutan disampaikan oleh semua calon kepala desa, dan tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita selaku masyarakat untuk mengetahui ide gagasan tentang bagaimana Jeroaru ke depan. Maka itu kami dari panitia berharap mari sama-sama kita tonton, mari kita cermati dan maknai apa yang disampaikan oleh semua calon dalam penyampaian visi misi. Tentu selanjutnya kami berharap kepada seluruh masyarakat, silakan dinilai secara objektif dan kemudian bisa memberikan apresiasi secara proporsional kepada seluruh calon yang akan menyampaikan visi misinya secara presentasi dalam kegiatan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Saya kira demikian sebagai opening dari panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk membantu jalannya acara sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Bapak Ketua Panitia Pilkades Jeroaru. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan tata tertib dalam penyampaian visi-misi maupun dalam pendalaman visi-misi yang pada sesi kedua demikian. Tata tertib penyampaian visi-misi calon kepala desa Jeroaru tahun 2021. A. Penyampaian visi-misi calon kepala desa Jeroaru dilakukan oleh semua calon kepala desa Jeroaru. B. Penyampaian visi-misi calon kepala desa Jeroaru dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah presentasi visi-misi calon kepala desa Jeroaru. Sesi kedua nantinya adalah pendalaman visi-misi calon kepala desa. Sebelum menyampaikan visi-misi calon kepala desa Jeroaru, sudah harus menyerahkan teks visi-misi kepada ketua panitia, kemudian kepada Forkopimda Kecamatan Jeroaru, kepada BPD dan kepada kawasan. Sudah dilaksanakan Pak Ketua? Alhamdulillah sudah. Baiklah, bagaimana yang disebutkan oleh Ketua Panitia tadi bahwa penyampaian visi-misi untuk tahap pertama. Sesi pertama, penyampaian visi-misi calon kepala desa oleh semua calon dilaksanakan secara berurutan berdasarkan nomor urut calon dengan metode presentasi. Kedua, untuk presentasi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing calon diberikan waktu 10 menit.
Ketentuan waktu akan dipandu oleh kami selaku pemandu acara. Presentasi dilaksanakan sesuai tempat dan mekanisme yang telah ditetapkan. Maksudnya tidak diperkenankan untuk menggunakan alat pembantu yang lain, APK yang lain dalam acara hari ini. Baiklah hadirin, untuk penjelasan sesi kedua kami sampaikan nanti sebelum acara pendalaman visi-misi. Sekarang kita minta kepada calon nomor 1 untuk menyampaikan visi-misinya. Kami silakan, berikan aplaus. Baiklah, di depan Bapak Ibu sudah berdiri calon nomor 1 akan menyampaikan akan menyampaikan visi-visi dalam waktu 10 menit maksimal. Kalau mau dipergunakan 5 menit, 6 menit itu terserah kepada calonnya. Oke, waktu kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Jerowaru dan Muspika Kecamatan Jerowaru. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jerowaru dan seluruh para kawil yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua BPD dan anggota. Dan yang saya banggakan tentunya adalah Ketua Panitia dan anggota juga. Serta yang tak kalah saya banggakan adalah saudara-saudara saya, adik-adik saya, amak saya selaku calon baik nomor 2, 3, dan 4. Juga hadirat yang hadir pada pagi hari ini yang saya muliakan. Mengawali daripada penyampaian visi dan misi calon kepala desa Jerowaru, tentu sebagai calon punya flashback melihat latar belakang daripada desa Jerowaru selama ini minimal 3 tahun terakhir ini. Dari pertimbangan tersebutlah sebagai latar belakang mengapa saya ikut tampil sebagai kontestasi dalam Pilkades Desa Jerowaru ini. Jadi setelah melihat 3 tahun terakhir ini perkembangan daripada pemerintahan birokrasi di Desa Jerowaru ini tidak berjalan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat. Mengapa saya katakan tidak maksimal? Di sini terjadi sebuah ketidakharmonisan di internal birokrasi itu sendiri. Kita bisa melihat antara top leader selaku kepala desa dengan jajarannya tidak seiring dan seirama. Nah, inilah barangkali salah satu tujuan saya, misi saya barangkali untuk mencalonkan diri selaku kandidat kepala desa Jerowaru ini adalah untuk membenahi secara internal birokrasi dan pemerintahan di desa. Sebab kepala desa itu adalah pimpinan daripada pemerintahan itu sendiri. Nah, kalau pemerintahan itu sudah berjalan sebagaimana mestinya, pemerintahan itu sudah harmonis dengan internal perangkatnya di dalam, maka saya memandang kata kuncinya adalah birokrasi itu bisa berjalan dengan baik, begitu juga dengan ikuti oleh aparaturnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik,
maka kata kuncinya adalah apapun yang diprogramkan oleh pemerintah, apapun yang dihajatkan oleh masyarakat, dengan sendirinya akan berjalan dengan baik. Perlu kita sadari bahwa pimpinan desa atau kepala desa itu adalah tugasnya adalah untuk mengayomi dan melindungi kepentingan masyarakat. Di samping itu tentu yang tidak kalah penting, esensi dasar daripada pimpinan dan kepala desa itu sendiri adalah pelayan. Nah, ini barangkali yang kurang kita pahami, barangkali ikon ini sudah berubah. Jadi kalau kita sadar bahwa pemerintah atau kepala desa dan stafnya adalah pelayan masyarakat, maka tentu kita harus bisa memposisikan diri bagaimana layaknya seorang pelayan untuk melayani masyarakat atau tuannya. Jangan sebaliknya, justru kita selaku kepala desa dan perangkatnya justru mau dilayani oleh tuan-tuan kita, yaitu masyarakat. Nah, inilah barangkali sebagai titik tekan saya dalam penyampaian visi ini, untuk membenahi birokrasi di dalam, sehingga semua aparatur ini berjalan sebagaimana mestinya. Saya tidak terlalu fokus tentang program-program fisik atau infrastruktur, sebab bagaimanapun juga kalau kita berbicara program fisik itu ada mekanismenya, dan juga percuma kita akan menyampaikan seperti apa yang disampaikan ketua tadi. Kita halusinasi barangkali dengan konsep pemikiran yang tinggi, tapi justru tidak realistis. Kenapa? Sebab desa dengan anggarannya sangat-sangat terbatas. Sesudah terbatas juga ada rambu-rambu yang mengaturnya, sehingga tidak bisa seorang kepala desa seenaknya untuk merancang atau menggolkan program. Di desa itu juga ada lembaga-lembaga, ada BPD, ada LMD. Inilah yang akan merumuskannya nanti, sehingga secara fisik saya tidak terfokus. Tapi yang saya tidak tekankan adalah bagaimana memanage sebuah pemerintahan desa ini untuk bisa melayani dan menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga harapan masyarakat itu minimal bisa kita penuhi. Ini barangkali kata kunci secara umum saya sampaikan, secara sistematis sudah ada di teks, jadi tidak perlu saya sampaikan secara utuh. Tapi yang jelas saya menitik beratkan kepada pembenahan birokrasi di desa, sehingga di dalam visi misi saya ingin jadikan pemerintahan desa ini pemerintah yang amanah, jujur, transparan, dan akuntabel tentunya, untuk menuju desa Jerowaru yang bermartabat. Nah, kalau birokrasi ini sudah kita jalankan dengan baik, maka tujuan tadi menuju desa yang bermartabat itu insya Allah tidak akan sulit. Jadi sekali lagi, hadirin yang saya hormati, saya tidak menekankan kepada pembangunan fisik atau infrastruktur, sebab itu sudah ada mekanismenya dan ada anggaran juga sangat terbatas. Untuk itu bagi saya, seandainya saya ditakdirkan untuk memimpin Jerowaru, apa yang jadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat itulah yang akan kami lakukan. Sebab saya berkeyakinan apa yang kita anggap sebagai selaku kepala desa itu baik dan benar dan sangat urgen, belum tentu itu dibutuhkan urgen bagi masyarakat. Sehingga dalam konsep pemerintah membangun desa ini, kami menginginkan pemerintahan yang aspiratif, sehingga kita betul-betul apa hajatan masyarakat itu bisa kita rumuskan, kita programkan, kita golkan di APBD desa. Ini barangkali sebagai gambaran umum. Terima kasih, saya tidak mengkorupsi waktu, maksimal 10 menit tadi, tidak salah kalau kurang misalnya. Ini yang bisa saya sampaikan, Bapak hadirin yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus kepada calon nomor urut 1. Waktu yang dipergunakan adalah 7 menit 49,48 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa anzir asiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittabaka minal mu'minin fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du.
Bapak Camat Jerowaru, yang terhormat Bapak Camat Jerowaru beserta jajaran Muspika Kecamatan Jerowaru, yang terhormat Bapak PLT Kepala Desa Jerowaru beserta staf, yang terhormat Bapak Ketua DPD Desa Jerowaru beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ketua beserta anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Jerowaru, yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Wilayah sewilayah Desa Jerowaru, singkatnya hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyampaian visi dan misi calon kepala desa Jerowaru masa bakti 2021-2027. Kedua kalinya marilah kita limpahkan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran-ajaran agama Islam. Dan ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Jerowaru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi saya selaku calon kepala desa Jerowaru. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para hadirin yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara pada kesempatan hari ini. Bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon kepala desa Jerowaru. Adapun visi misi saya sebagai calon kepala desa Jerowaru adalah sebagai berikut. Visi mewujudkan desa Jerowaru sebagai desa yang asri, sejahtera, religius dan berbudaya. Sekali lagi, mewujudkan desa Jerowaru sebagai desa yang asri, sejahtera, religius dan berbudaya. Sedangkan misi saya menciptakan desa Jerowaru, menciptakan penataan desa melalui program tata ruang desa, pemerataan pembangunan baik itu fisik maupun non fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial pada seluruh masyarakat desa Jerowaru. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program usaha milik desa atau BUMDes. Mengoptimalkan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat melalui program gerakan mandiri pangan. Pemberdayaan pemuda desa Jerowaru dalam bidang wirausaha, olahraga dan seni. Selanjutnya,
membebaskan biaya administrasi pembuatan atau penerbitan NA bagi para pemuda-pemuda yang menikah, meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui program internet desa, meningkatkan aktivitas kehidupan masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta dalam membentuk akhlakul karimah, menanamkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat. Selanjutnya, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa Jerowaru. Dengan jargon saya adalah jujur, amanah, religius, dan ikhlas. Cuma inilah yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya pertanggungjawabkan dan yang bisa saya implementasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk calon nomor urut 2. Waktu yang dipergunakan adalah 7 menit 33,77 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dari unsur Muspika, Bapak Camat Jerowaru, Bapak dan Ramil atau pejabat yang mewakili, Bapak Kapolsek atau pejabat yang mewakili, Bapak Kepala Puskesmas Jerowaru yang saya hormati. Selanjutnya yang saya hormati dari unsur pemerintahan Desa Jerowaru, yaitu Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, termasuk rekan-rekan atau saudara-saudara kepala kewilayahan yang ada di wilayah Desa Jerowaru. Selanjutnya yang kami hormati atau yang saya banggakan, Bapak Ketua Panitia bersama seluruh anggotanya yang berbulan-bulan berusaha dan berupaya untuk bagaimana menciptakan pemilihan kepala desa pada tahun ini, yaitu pada tahun 2021 ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua, insya Allah. Dan yang saya hormati yang terakhir atau yang selanjutnya, Bapak Ketua BPD bersama seluruh anggotanya, dan yang saya banggakan saudara-saudara atau naken-naken tiang
karena kebetulan 2 orang dari calon yang ikut dalam kontestasi ini adalah bagian daripada keluarga saya, yaitu Saudara Lalu Sukirman Basen Tanak niki nggih dari jamaah-jamaah, kemudian Saudara Muhammad Nasruddin pun juga niki Basen Tanak yang niki kepada beliau, dan Saudara Suhirman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya gunakan teks yang walaupun tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikannya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Tidak terkecuali bagi diri pribadi saya yang saat ini ditakdirkan untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa Jerowaru periode 2021-2027, yang tentu sekali memiliki harapan dan rasa optimis yang kuat untuk menjadi bagian dari sistem pemerintahan desa, untuk menjadikan desa Jerowaru ini sebagai desa yang membuat seluruh lapisan masyarakatnya semakin bangga menjadi warga desa Jerowaru. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk panutan umat manusia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Visi dan misi saya selaku kepala desa Jerowaru periode 2021-2027 saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, visi dan misi calon kepala desa. A. Visi sebagai calon kepala desa Jerowaru yang memiliki keinginan kuat untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi masa depan desa Jerowaru, telah menetapkan visi yang saya rangkum dengan sebuah istilah yang sangat tidak asing bagi seluruh lapisan masyarakat kita, yaitu suku Rede. Istilah yang merupakan kombinasi 2 kata ini memiliki pesan yang sangat luhur bagi kita semua dan menjadi tonggak keberhasilan pembangunan kita, baik pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur. Suku berarti kita semua merasa senang dan cinta, di mana kesenangan dan kecintaan kita kepada desa kita akan menciptakan iklim yang kondusif bagi seluruh proses dan tahapan pembangunan kita. Sedangkan Rede merupakan kondisi batin kita yang merasa puas dengan keberhasilan yang kita capai bersama. Kedua kata yang dikombinasikan ini akan menciptakan harmonisasi di antara semua pihak, baik di internal pemerintahan desa maupun di tengah masyarakat desa Jerowaru. B. Istilah suku Rede kami buat sebagai singkatan dari S sama dengan sinergitas, U sama dengan uhuah, K sama dengan kreativitas, E sama dengan efektivitas, R sama dengan ramah, E sama dengan efisiensi, D disiplin, G
dan yang terakhir evaluasi. Untuk lebih jelasnya saya uraikan sebagai berikut. 1. S atau sinergitas yang kuat dalam sistem pemerintahan merupakan langkah awal untuk mencapai kesuksesan. Apabila di antara para aparatur pemerintah tidak memiliki sinergi yang kuat dalam menjalankan tugasnya, maka semua program tidak dapat dijalankan dengan baik. Semua satuan fungsi yang ada, baik itu kepala seksi, kepala urusan, maupun kepala kewilayahan, harus memahami job deskripsinya masing-masing dan atau sama lainnya saling menguatkan sebagai sebuah sistem kerja yang tidak dapat dipisahkan. Waktu tinggal 1 menit. Uang yang kuat dalam masyarakat harus diupayakan melalui program sosial yang tepat secara dan berkeadilan sehingga dapat meminimalisir kecemburuan sosial yang menjadi pemicu konflik horizontal. Kreativitas kerja yang di kalangan para aparatur pemerintahan dan kreativitas usaha bagi warga masyarakatnya harus ditumbuhkan dengan program pembinaan dan pelatihan secara serta penyediaan bantuan modal usaha mikro melalui penguatan badan usaha milik desa. 10 detik. 1 detik. 57, 58, 59. Efektivitas kerja dengan terima kasih kami sampaikan kepada calon nomor urut 3, tepuk tangan. Selebihnya nanti akan dilihat oleh panitia maupun oleh Forkopimda apa yang menjadi isinya, karena waktunya sudah habis untuk menyampaikan visi misi. Baik, terima kasih karena terbatas dengan waktu, maka mohon maaf karena teks yang saya sudah serahkan kepada masing-masing finalis termasuk Bapak Ketua Panitia tadi, sehingga itulah yang akan menjadi acuan nanti ke depan kita sama-sama bagaimana membangun desa Jerowaru yang lebih maju. Oke, terima kasih kepada calon nomor 3. Salam syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Camat, Bapak Ketua Panitia, Bapak Kapolsek, serta unsur pimpinan di wilayah Desa Jerowaru, Kepala Desa, Kawil, BPD dan lain sebagainya. Singkatnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini izinkan Tiang untuk menyampaikan visi misi Tiang sebagai calon kepala desa Jerowaru periode 2021-2027. Visi Tiang singkat saja niki supaya efektif dan efisien waktu, yakni mewujudkan desa Jerowaru sebagai desa yang unggul dalam segala bidang pembangunan melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang melayani, transparan, akuntabel, profesional, dan anti korupsi. Dalam visi niki disebutkan kata unggul. Unggul berarti menunjukkan bahwa kita memimpin, kita lebih baik dari yang lain. Itu harus kita azamkan dalam diri kita supaya tekad kita memang betul-betul bisa memimpin di antara sekian banyak desa-desa yang ada. Kemudian pembangunan di segala bidang, yakni di bidang pertanian, kepemudaan, pariwisata, dan lain sebagainya yang nanti akan diuraikan dalam misi. Kemudian pemerintahan yang melayani, karena memang pemerintah itu tugasnya adalah untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya dilayani oleh masyarakat. Kemudian transparansi itu diwujudkan dalam bentuk transparansi dari sejak perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan seterusnya. Kemudian akuntabel artinya setiap kegiatan yang dilaksanakan itu bisa terevaluasi dan bisa diperhitungkan, dipertanggungjawabkan.
kemudian profesional dan anti korupsi. Tentunya kita ingin melaksanakan pemerintahan Desa Jeruaru yang bebas dari korupsi, yang anti terhadap pungli dan lain sebagainya. Untuk bisa melaksanakan visi niki maka disusun beberapa misi sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi pemuda dalam dunia olahraga dan seni melalui pembentukan dan pembinaan klub-klub olahraga dan kesenian. Kita memahami, menyadari bahwa pemuda-pemuda kita di Jeruaru memiliki potensi di bidang olahraga, bidang seni dan lain sebagainya. Selama ini mungkin kurang disentuh oleh pemerintahan sebelumnya, walaupun mungkin ada sentuhan, tetapi mungkin masih kita menganggap kurang, sehingga ke depan karena memang kita meyakini bahwa generasi muda ini adalah penerus estafet pemerintahan di Desa Jeruaru, maka itu harus dibina, harus ditumbuhkan kemampuan mereka dalam bidang seni, baik seni suara, seni musik, teater, dalam bidang olahraga, baik itu futsal, sepak bola dan lain sebagainya, itu harus ditumbuhkan, dikembangkan, sehingga akan muncul bakat-bakat baik di bidang olahraga maupun kesenian ini yang bisa mengangkat nama baik di Jeruaru ke depannya. Kemudian yang kedua, penguatan organisasi kepemudaan sebagai tulang punggung percepatan pembangunan desa. Organisasi kepemudaan niki kalau di tingkat desa maka dia terjawantahkan atau terwakili dalam Karang Taruna. Tetapi tidak hanya pembinaan, penguatan Karang Taruna saja. Kita ingin juga organisasi-organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita itu juga mendapat sentuhan dan layanan dari pemerintah desa, sehingga tidak ada ketimpangan, karena kita berkeyakinan bahwa tidak semua unsur kepentingan yang ada di organisasi kepemudaan tingkat desa, yakni Karang Taruna, bisa terwakili melalui organisasi itu. Banyak organisasi-organisasi kepemudaan yang ada, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kita, dan itu juga harus mendapatkan pembinaan sehingga pemerintah desa itu bisa berdiri di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan pemuda sebagai pengayom dan pembimbing untuk semuanya, bukan hanya untuk satu bagian atau golongan saja. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mengembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui pembentukan pasar desa dan swalayan desa. Selama ini kita cenderung ketika memiliki hasil-hasil pertanian, produk-produk pertanian, atau masyarakat kita yang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian, produk-produk pertanian, itu selalu membelinya ke pasar yang ada di Keruak. Padahal bisa jadi produk-produk atau hasil-hasil pertanian itu adalah produk masyarakat kita sendiri. Kenapa tidak produk kita itu kita yang membelinya, sehingga masyarakat kita dari sisi pertanian, sisi ekonominya bisa meningkat, bisa berkembang. Dengan demikian maka diharapkan ke depan dengan keberadaan pasar desa atau swalayan desa ini bisa meningkatkan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama pertanian, terutama bidang ini perdagangan dan lain sebagainya, yang di situ juga peran-peran pemuda nanti bisa terlibat sebagai pengelola dari unit-unit kegiatan yang direncanakan seperti pasar desa maupun swalayan desa ini. Kemudian selanjutnya yang keempat, memanfaatkan potensi ekowisata Desa Jeruaru secara optimal melalui pembentukan BUMDes pariwisata. Desa-desa yang terkenal sebagai desa miliarder di Indonesia saat ini tidak lain, mereka adalah desa-desa yang bergerak di bidang pariwisata. Mereka mampu mengoptimalkan secara maksimal potensi pariwisata yang mereka miliki. Kenapa tidak Jeruaru bisa seperti mereka? Ada desa yang disebut dengan desa miliarder, dan itu sumber penghasilannya adalah dari pariwisata. Termasuk salah satu contoh sederhana di wilayah kita di Lombok Timur adalah Desa Seruni Mumbul. Desa Seruni Mumbul dalam setiap tahunnya itu mampu memberikan PADES sejumlah dalam setiap bulannya 35 juta ke pemerintah desa. Bayangkan kalau dalam satu tahun itu sudah hampir 400-an juta. Ini dalam satu sektor pariwisata yang dia kelola, yakni hutan mangrove-nya. Kita punya hutan mangrove yang sangat luas, Teluk Jor, Utumbako, kemudian Telong-Elong. View di Telong-Elong itu kalau kita berdiri di sebelah barat ketika sunset itu sangat bagus, sangat indah. Tinggal ditata sedemikian rupa, diarahkan pelaksanaan pembangunan ke sana, maka insya Allah dalam 2 atau 3 tahun ke depan akan ada feedback berupa pemasukan yang sangat besar bagi pemerintah desa, sehingga dengan demikian maka kita bisa menggarap aspek-aspek pembangunan yang lainnya seperti fisik, infrastruktur dan lain sebagainya. Kita juga punya salah satu aset wisata yang bisa dikembangkan dengan bagus, yakni Tebero. Bendungan Tebero ini kalau dia dikembangkan bisa menjadi arena outbound, bisa juga dia menjadi arena rekreasi yang sangat diminati oleh kaum muda terutama. Dibuatkan spot-spot foto yang sedemikian rupa sehingga dia bisa menarik wisata yang
secara ekonomi itu bisa berdampak terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat kita. Ini tentunya ke depan akan menjadi orientasi kita, menjadi salah satu pilihan alternatif kita di tengah miskinnya kondisi Jerowaru yang saat ini. Miskin, kenapa saya katakan miskin? Karena kondisi Jerowaru saat ini sedang minus anggaran. Kita punya hutang 250 juta terhadap pemborong bangunan desa, dan itu harus dipikirkan dengan cerdas bagaimana solusinya untuk mendapatkan keuangan sehingga hutang itu bisa terlunasi, dan kemudian juga masyarakat yang lain bisa disejahterakan melalui PADES yang meningkat, PADES yang masuk ke pemerintahan desa Jerowaru. Ini salah satu solusi yang bisa kita lakukan, di samping harus juga pengelolaan tanah pecatu dan lain sebagainya. Yang ingin saya tekankan terkait dengan permasalahan ini, bahwa insya Allah jika desa-desa yang lain dari pariwisatanya bisa tumbuh berkembang, maka desa Jerowaru juga pasti bisa. Kita tidak ragu lagi, kita Jerowaru pasti bisa juga. Kemudian selanjutnya, karena terbatas waktu saya percepat. Waktu tinggal 2 menit. Mengembangkan potensi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. Kita memiliki potensi pertanian yang sangat luar biasa. Luas wilayah pertanian kita termasuk salah satu wilayah pertanian terluas di Kabupaten Lombok Timur. Kita memiliki produksi tembakau setiap tahunnya. Kenapa tidak di desa kita? Kita selalu mengirim tembakau ke tempat-tempat luar. Kenapa tidak di tempat kita nih, kita buat home industri yang mengelola tembakau dari masyarakat? Itu bisa dilakukan, bisa dikembangkan, dan kita yakin insya Allah pemuda-pemuda kita bisa menggerakkan itu. Orang-orang tua kita sudah terbiasa dengan taste of tobacco, rasa dari tembakau itu sudah dia pahami, sehingga ke depan jika ada industri tembakau yang dikelola melalui home industri, industri rumahan, maka insya Allah peningkatan pertanian kita, ekonomi masyarakat kita akan bisa berkembang, bergerak menjadi lebih baik lagi. Termasuk juga dengan potensi pertanian, perikanan kita, kelautan kita. Kita memiliki daerah Teluk Kejor yang memang sangat potensial untuk pengembangan keramba jaring apung di situ, maka insya Allah ke depan harus ditata dengan baik sedemikian rupa sehingga penangkapan dan kegiatan budidaya bisa berjalan seirama sehingga bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Selanjutnya yang keenam, menyelenggarakan pemerintahan desa yang melayani, transparan, akuntabel dan profesional. Yakni pemerintahan desa Jerowaru tidak lagi harus sifatnya dia yang dilayani, tapi pemerintahan desa Jerowaru lah harus yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan di pemerintahan desa Jerowaru jam 8.00 sudah harus mulai, sehingga semua administrasi masyarakat yang membutuhkan administrasi bisa terlayani dan mereka bisa merasa puas terhadap pelayanan. Setengah menit lagi. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara merata di setiap wilayah desa Jerowaru, seperti misalkan pembukaan jalan usaha tani, rabat gang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perangkat desa, BPD, RT, DKD, dan kader posyandu. Kondisi sekarang adalah perangkat desa kita belum dia dibayarkan sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2019. Maka insya Allah ke depan siltap perangkat desa karena waktu sudah habis, maka upayakan supaya bisa berikan aplaus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. calon nomor urut 4. Waktu yang dipergunakan 10 menit. 0 detik, 0,25 detik. C, D, E, dan F. Silakan. Silakan senyaman mungkin, sesantai mungkin. Silakan Pak calon. Huruf D. Yang dipilih adalah huruf D. Silahkan dibuka slide-nya. Kami akan memandu desa. D, huruf D, delta, desa. Kami akan memandu untuk membaca slide sesuai dengan arahan dari panitia. Silakan. Ya, yang diambil adalah bidang pemerintahan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Next. Ya, kita lihat ini dari pendapat dari gambar yang muncul, ada hearing dari warga terkait dengan pembangunan kantor desa. Next. Kemudian ada pendapat netizen yang mengatakan bahwa saya mau bertanya jam berapa para pegawai pemerintah masuk kantor. Saya sudah 40 menit dari jam 8 sampai sekarang belum ada ya satupun staf desa Jerowaru yang datang. Ya, ini sekali lagi bukan untuk mengkritisi pemerintahan sebelumnya, tapi ini lebih kepada apa yang Anda bisa lakukan ke depan. Lanjut. Next. Ya, sama. Hanya 2 gambar yang akan ditampilkan. Silakan kepada Bapak calon nomor 4 untuk menyampaikan
hasil pembacaan gambarnya selama 4 menit, waktu mulai sekarang. Baik, terima kasih. Yang ditampilkan dalam slide itu menunjukkan peristiwa geruduk kantor desa yang dilakukan oleh rekan-rekan pemuda kita beberapa waktu yang lalu. Hal itu terjadi karena ada kondisi mangkrak dalam pembangunan kantor desa. Saya secara pribadi tidak mengetahui manajemennya di mana yang keliru, yang salah, tetapi jelas kenapa terjadi mangkrak itu pasti ada sesuatu yang kredit di situ. Ada sumbatan-sumbatan komunikasi mungkin yang terjadi, ada sesuatu yang kemungkinan tidak transparan dibuka oleh panitia dan lain sebagainya. Kita tidak tahu Niki, tetapi yang jelas bahwa kenyataannya ada gerudukan yang dilakukan oleh rekan-rekan pemuda, dan itu kemudian sekarang menyebabkan alhamdulillah kantor desa kita sudah dibenahi dan bisa ditempati, walaupun mungkin tentu sekali seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di situ telah menyisakan suatu permasalahan besar yang harus kita pikirkan ke depan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya terkait dengan jam kantor yang terlambat buka, ini sudah fenomena dari sejak lama sebenarnya. Kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa dalam konteks ini, tetapi yang ingin kita lakukan ke depan adalah bagaimana merubah kondisi seperti itu. Saya pastikan bahwa jam 8.00 kantor desa Jeroaru itu sudah harus melaksanakan pelayanannya terhadap masyarakat. Jadi sebelum jam 8, jam 7.30 perangkat desa, kaur yang ada, kasih yang ada di pemerintahan desa Jeroaru sudah harus di kantor, dan kemudian jam 8.00 setelah mereka beres-beres sekian menit itu sudah bisa melaksanakan atau memulai pelayanan, sehingga jangan lagi ada keluhan dari masyarakat bahwa mereka menunggu sampai berjam-jam. Ada yang menyampaikan kepada saya, kadang saya dilayani sampai jam 10 katanya. Ada yang mengatakan paling cepat dilayani jam 9. Padahal bisa jadi administrasi itu adalah administrasi yang sangat penting yang harus dia selesaikan, dia lanjutkan ke Selong. Tapi karena adanya kelambatan pelayanan di pemerintahan desa menyebabkan layanan yang harus dia dapatkan itu tidak memuaskan. Sampai di Selong kadang dia harus menunggu, sudah lama menunggu, kemudian harus kembali lagi karena tidak ada kantor sudah nutup. Dan ini tentunya secara finansial, waktu, tenaga, biaya akan merugikan bagi masyarakat. Dan ini tentunya adalah pelayanan pemerintahan yang tidak profesional. Ini semua harus dibenahi sehingga pelayanan pemerintahan itu bisa maksimal, bisa optimal, dan menyebabkan masyarakat merasa puas dengan layanan pemerintahan itu. Termasuk juga terkait dengan pelayanan ini, pelayanan pemerintahan ke depan itu seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu kandidat bahwa perlu ada sinergisitas di antara semua komponen yang ada di pemerintahan kantor desa Jeroaru, yakni pemimpinnya, kepala desa sebagai leader di situ harus betul-betul mampu memberi teladan, mampu mengayomi kepada masyarakat, kepada perangkat yang ada, sehingga dengan demikian perangkat itu kemudian menjadi perangkat yang disiplin. Dimulai pemimpin yang disiplin, maka akan menghasilkan perangkat-perangkat yang disiplin. Tanpa kedisiplinan dari pimpinannya, maka tidak akan bisa perangkat-perangkat itu didisiplinkan. Untuk itu ke depan, kali lagi saya sampaikan bahwa minimal maksimal jam 8.00 kantor desa itu sudah mulai melakukan pelayanan, sehingga masyarakat betul-betul merasa terpuaskan dalam setiap pengurusan administrasinya. Terutama ada administrasi yang sangat vital, sangat penting, misalkan administrasi terkait dengan kesehatan. Ada beberapa masyarakat kita mengeluh dia datang ke kantor desa untuk menguruskan istrinya yang mau melahirkan, mau operasi, dan lain sebagainya. Tetapi karena terlambat dalam pengurusan administrasi, layanan yang didapatkan tidak maksimal, tidak memuaskan, menyebabkan kemudian layanan terhadap istri, perawatan, kesehatan, dan lain sebagainya kemudian menjadi terbengkalai. Saya kira cukup gitu saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada calon nomor urut 4 yang sudah menyampaikan presentasinya. Waktu yang dipergunakan 3 menit 39,29 detik. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita minta tampil untuk membaca gambar calon nomor urut 3 yang sudah mendapatkan lot nomor urut tampil 2. Operator siap? Mari kita simak. Apa yang dipilih Pak? A, B, C, E, F, apa yang dipilih? Jadi sesuai dengan nomor urut saya, jadi saya nomor urut 3. Maka dalam hal ini saya pilih huruf E. Huruf E apa C? E. Huruf E. Eho. Silakan dibuka slide-nya. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertolongan sosial dan ekonomi. Next. Ya, kita lihat di sini adalah
kampung lobster di Elong-Elong di Delojor. Ada peninjauan dari bapak-bapak kita dari kabupaten. Next, selanjutnya. Oke, ini dulu pernah terjadi penyaluran bantuan untuk korban banjir Lodin dari Lasdasi ITB cabang Lombok Timur di Dusun Ratu, Desa Jerowaru, pada saat banjir bandang yang menghanyutkan jembatan yang dibangun oleh Desa Jerowaru juga di sana. Selanjutnya, ini tembakau yang tumbuh subur di Desa Jerowaru. Next, ada terasi udang dijor, usaha terasi. Next, coba ini, terima kasih. Nah, dari slide gambar yang muncul, apa yang Anda pikirkan sebagai calon kepala desa waktu, waktu kita mulai selama 4 menit mulai dari sekarang? Baik, terima kasih. Jadi dari hasil pemikiran saya sesuai dengan ya tadi di gambar. Jadi yang pertama masalah kampung lobster. Jadi kita semua maklum bahwa desa kita, Desa Jerowaru ini adalah salah satu dari sekian desa yang mempunyai potensi kelautan yang sungguh luar biasa. Sehingga barangkali tidak salah Kementerian Kelautan sampai 2 kali berkunjung ke wilayah tersebut, yaitu di Elong-Elong, sehingga bagaimana agar sumber pendapatan dari warga masyarakat kita bisa lebih jauh meningkat. Nah, untuk itu tadi saya sampaikan bahwa yang utama adalah sinergitas. Jadi penguatan sinergi antara pemerintah tingkat paling bawah dengan pemerintah kabupaten, provinsi termasuk yang di pusat. Bagaimana supaya tidak hanya sekedar pemerintah desa saja yang memikirkan masyarakatnya, kita selalu bangun komunikasi, karena kunci keberhasilan itu adalah komunikasi. Selanjutnya tadi sosial kemasyarakatan. Jerowaru dikatakan sebagai desa religius, di mana Jerowaru setiap tahun selalu mengadakan yang nama santunan, baik di tingkat desa maupun di tingkat kewilayahan, sehingga demi terciptanya suasana yang kondusif dari segala bentuk mara bahaya. Insya Allah kalau saya nantinya terpilih menjadi kepala desa Jerowaru periode 2021-2027, tetap saya akan bangun komitmen untuk bagaimana peningkatan sosial kemasyarakatan selalu kita utamakan. Tadi saya lihat usaha mikro, yaitu pembuatan terasi yang dijor. Jadi usaha ini sangat mendukung juga untuk peningkatan ekonomi desa kita, sehingga insya Allah sekali lagi kalau saya terpilih nanti, kita akan bangun komitmen bagaimana kita memberikan support dana terhadap lembaga yang kita miliki, yaitu lembaga keuangan desa, yaitu BUMDes, sehingga BUMDes ini nanti akan selalu memberikan bantuan-bantuan modal kepada semua pengusaha-pengusaha kecil yang ada di wilayah Desa Jerowaru. Yang terakhir adalah tembakau. Jadi tentu kita mengacu terhadap peraturan-peraturan atau himbauan daripada pemerintah kita, terutama sekali dari pemerintah kabupaten, di mana pada tahun ini secara jelas pemerintah kita menghimbau kepada seluruh petani yang tidak masuk dalam kategori masuk gudang, dihimbau untuk tidak tanam tembakau, sehingga jangan sampai nanti ketika tembakunya tidak dibeli oleh pengusaha, jangan menyalahkan pemerintah lagi. Setengah menit. Sehingga saya selaku calon kepala desa Jerowaru berkomitmen agar tetap menekan kepada isi daripada himbauan pemerintah, agar bila mana nanti masyarakat Jerowaru supaya bisa lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan.
Nih, yang jelas kita harus mulai dari niat waktu habis dan dari waktu kita. Terima kasih kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Kita berikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ini sudah dua, tinggal dua nih. Untuk menyerahkan salam, mari kita aplaus sekali lagi untuk semua kita yang ada di tempat ini. Menyampaikan pembacaan gambar yang sudah terpilih E dan B, Bapak calon urut 1, silakan Bapak pilih sisanya yang belum terbuka. Ya. A itu alif bahasa Arabnya, berarti berarti A. Yang dipilih A. Operator silahkan dibuka A. Ya, tentang keamanan dan ketertiban. Nanti aplausnya jangan sekarang. Jangan aplaus sekarang. Ya, slide dibuka. Ya, ini ada gambar curanmor, pencurian kendaraan bermotor, 2 penadah kendaraan curian beserta BB, 2 orang bukti diamankan polisi di Desa Jerowaru. Ini ada warga kita yang sudah kena ciduk nih, karena tertangkap melakukan curanmor. Next. Ini ada makan minum yang ada mirasnya. Bekelen, bekelen, ngade. Next, hanya 2 yang disiapkan oleh panitia. Silakan dari kedua gambar yang tampil, Bapak calon nomor urut 1 silakan memberikan presentasi gambar. Waktu 4 menit mulai sekarang. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. 2 penadah kendaraan curian beserta BB diamankan polisi di Desa Jerowaru. Ya, kita tidak tahu ini pelakunya dari mana, tapi kebetulan ditangkap di wilayah hukum Polsek Jerowaru ini. Nah, tentu khususnya di wilayah kita di Jerowaru ini, inilah sebagai PR barangkali selaku pemimpin ini. Ini PR bagi pemimpin untuk bisa minimal mencegah. Jangan sampai masyarakatnya ada yang tergerus dalam hal-hal kriminalitas seperti ini. Untuk itu barangkali seandainya saya ditakdirkan menjadi hadam di Jerowaru ini, saya akan berbuat semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian secara khusus untuk mendata masyarakat-masyarakat yang teridentifikasi yang kira-kira perilaku dan kehidupannya seperti ini yang menjadi kriminal, ini akan kita data. Barangkali kita perlu ada jalan keluar untuk memberikan perhatian sehingga dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya merugikan orang. Ini barangkali komentar saya dalam hal yang gambar yang pertama. Ini ngadet ini. Ini tidak asing bagi saya. Saya juga bukan orang baik-baik ini. Ini dulu lahan saya juga ini sebetulnya ini. Ya, ini barangkali sebagai penyakit masyarakat ya, penyakit masyarakat yang sesungguhnya sangat menjamur di wilayah kita ini, di wilayah Kekadosan Sermongkot ada pusatnya ini. Nah, ini barangkali kalau saya ditakdirkan, insya Allah kita akan alihkan profesinya dari penjual tua, kita berikan lapangan pekerjaan yang baru ini, sehingga tidak menjadi cermin buruk buat masyarakat desa kita di Jerowaru ini. Kita akan berikan solusi, mungkin ada lahan usaha baru, sehingga dia tidak punya aktivitas sebagai penyandang miras di wilayah desa kita. Dan khusus untuk kepada masyarakat Jerowaru barangkali ini perlu ada pendekatan-pendekatan khusus. Memang saya dulu tidak bisa dilarang, jadi dengan sendirinya kesadaran sendiri kita tidak bisa menasihati kalau kita sendiri tidak bisa menasihati diri. Tapi mungkin ada pendekatan-pendekatan psikologis yang perlu kita adakan kepada pelaku-pelaku peminum miras ini. Sebab tidak sedikit juga, lagi-lagi ini di wilayah Kekadosan Pengoros juga ini. Pengoros ada, pelakunya ini juga, pelakunya ada. Kekadosan Muhajirin juga, Pak Haji mana ini? Ada juga pelakunya di sana. Ya, jadi saya tahu pelaku-pelaku ini.
Nah, ini barangkali mudah-mudahan atas izin Allah tentunya kita akan adakan pendekatan-pendekatan khusus sehingga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya merugikan masyarakat. Mungkin sejak zaman bahula orang minum sudah ada, ya, sudah ada. Cuma yang kita antisipasi, yang harus kita cegah, jangan sampai dari dampak minumnya ini lalu akan sebenarnya lagi negatif, merugikan keonaran buat masyarakat. Terima kasih, tidak kurang suatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk calon nomor urut 1 yang sudah menyampaikan presentasi gambar. Waktu yang dipergunakan 3 menit 38,60 detik. Baiklah hadirin audien yang saya hormati, selanjutnya kita panggil peserta nomor urut tampil nomor 4, yakni calon nomor urut 2. Kepada calon urut 2 kami silahkan maju. Panggilan kedua kepada calon nomor 2, silahkan maju. Dari 6 slide yang ada Bapak calon sudah terbuka 3, masih ada kesempatan pelunggu memilih 3. Panitia cukup bijak tidak mau menyiapkan gambar 4 biji supaya yang terakhir juga punya pilihan untuk memilih. Silakan. Ya, sesuai dengan nomor urut kita ikuti sesuai abjad, berarti ambil B. Operator yang dipilih slide B, silahkan dibuka. Ya, slide B tentang kebersihan dan lingkungan hidup. Gambar apa di dalamnya? Mari kita lihat. Silakan. Ya, ini gang Landu tergenang air pada saat musim hujan. Lanjut, next. Nah, ini pangkalan ojek di samping kantor desa yang terlihat setahun. Ya, next. Wah, di depan kantor desa Jerowaru masih banyak material yang belum rapi. Kita lihat dalam slide selanjutnya. Ya, lokasi depan kubur Dane. Welcome to Jerowaru dengan sampah yang masih banyak menumpuk di sana. Oke, hanya itu yang ada slide-nya. Silakan Bapak calon nomor urut 2 untuk memberikan presentasi sesuai gambar yang muncul selama 4 menit. Waktu dimulai sekarang. Terima kasih. Sesuai dengan apa yang muncul di slide dan itu merupakan masuk di dalam visi misi saya, bahwa di sana dalam penyampaian visi saya tadi ada penataan desa. Nah, sehingga dengan adanya penataan desa, tentu apa yang muncul tadi, kalau saya terpilih akan berupaya untuk bagaimana cara untuk mengatasinya, terutama pada banjir, karena banyak para masyarakat yang membuang sampah di saluran atau kali, sehingga macetlah di tempat itu, sehingga nanti kalau kita melakukan penataan, tentu masyarakat tidak akan membuang sampah di sembarangan tempat. Kita akan buatkan TPA yang mungkin sudah ada lokasinya di dekat Kokoh Rere. Nanti kita akan tempat pembuangan sampah akhir. Nah, sehingga masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan. Yang selanjutnya yang di depan kantor desa atau pangkalan ojek itu, nanti kalau saya terpilih menjadi kepala desa, akan kita manfaatkan untuk seperti yang viral sekarang ini adalah Petrabos, apa istilahnya itu, nanti untuk pengisian bahan bakar minyak BBM. Cuma inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bapak-bapak menilai, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk calon nomor urut 2
Waktu yang dipergunakan hanya 2 menit 15,52 detik. Dengan berakhirnya presentasi yang disampaikan oleh calon nomor urut 2, maka seluruh penyampaian presentasi sudah kita lalui dengan aman. Terima kasih atas partisipasi dan kesabaran kita semua dalam mengikuti acara ini. Kami selaku pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah dalam menyampaikan perkataan maupun arahan kepada bapak-bapak calon. Kami secara pribadi, secara pemandu acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya acara akan kami menyerahkan kembali kepada pembawa acara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.